Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih dalam tema pendirian koperasi ya. Jadi di awal Ibu sudah paparkan bagaimana mekanisme mendirikan koperasi dan pengesahan Badan Hukum Koperasi, mekanismenya ya. Oke, di sini kita akan apa yang harus dilakukan untuk pembentukan koperasi ya. Dalam rapat pembentukan koperasi, para pendiri koperasi itu akan menyusun kesepakatan aturan main ya, seperti aturan main lah yang dimaksud dengan anggaran dasar ya. Maka di sini untuk topik hari ini kita bahas nih isinya apa sih anggaran dasar, kemudian apa itu rapat anggota dan apa perannya pengurus ya. Kita bisa langsung ke koperasi sebagai organisasi ya, tentu kita melihatnya tidak sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dari subsistem lainnya ya. Nah, koperasi ini kalau menurut Rob ini merupakan bagian dari subsistem yang terdiri dari anggota koperasi, kemudian dia juga sebagai badan usaha koperasi dan dia harus dikelola sebagai organisasi. Sementara kalau menurut Hanel ini subsistemnya koperasi sendiri terdiri dari individu, pengusaha atau perorangan kelompok pemasok supplier, jadi rekanan kita supplier ya. Kemudian kita sebagai lembaga usahanya, bisnisnya ya. Tetapi kalau di Indonesia kita cermati bahwa organisasi koperasi itu bentuknya pilarnya terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengelola dan pengawas ya. Nah, ini rapat anggota. Apa itu rapat anggota? Rapat anggota sendiri itu adalah organ tertinggi untuk koperasi ya. Dia merupakan wadah untuk pengambilan keputusan koperasi ya. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ya. Tugasnya nih menetapkan anggaran dasar. Anggaran dasar ini bersifat umum ya, yang ada dicontohkan sesuai dengan yang ada di Undang-Undang 25 tahun 92. Nah, kemudian ada yang aturan secara khusus mengatur, itu namanya anggaran rumah tangga ya. Jadi misalnya kalau keanggotaan itu secara umum diatur di anggaran dasar. Tetapi begitu kita ada keanggotaan khusus ya, misalnya kita menerima juga para misalnya pedagang pasar wanita gitu ya. Jadi tidak berada dalam klausul yang keanggotaan umum. Mereka sebagai anggota luar biasa gitu. Atau ada warga negara asing yang ingin bergabung sebagai anggota, mereka masuk kategori anggota khusus atau nah kita diatur di anggaran rumah tangga ya. Kemudian di dalam anggaran rumah tangga itu juga termaktub kebijakan umum organisasi ya, bagaimana pengelolaan manajemennya organisasi dan usaha-usaha yang dipilih. Misalnya tadi menetapkan usaha simpan pinjam atau usaha warung serba ada ya, atau misalnya produksi aneka olahan snack, atau bisa saja misalnya ekoturism gitu ya, mengelola usaha-usaha wisata lokal dengan keragaman mungkin budaya-budaya lokal itu ya, itu diatur juga dalam kebijakan umum. Kemudian mengatur juga pemilihan pengurus. Di sini rapat anggota ini mulai dari pemilihan, pengangkatan hingga pemberhentian pengurus juga merupakan tugasnya dari rapat anggota ya. Kemudian rapat anggota itu juga menyepakati rencana kerja ya. Tentu yang nyusun ini adalah pengurus nantinya ya. Di dalamnya ada rencana budgeting anggaran ya, kemudian rencana yang diperoleh untuk pendapatan, bagaimana usaha itu berlangsung, laporan keuangan dari usaha ya, termasuk sampai pembagian SHU ya, atau sisa hasil usaha. Nah, ini anggaran dasar yang seperti di awal sudah dipaparkan ya. Ini semua ada di Undang-Undang 2592. Jadi di sana diatur mulai tentang siapa itu pendiri, tempat kedudukan, tujuan, keanggotaannya, rapat anggota, pengelolaan, bagaimana permodalan itu diputuskan, jangka waktu berdiri, kemudian pembagian SHU, sanksi-sanksi bagi anggota yang mungkin melakukan penipuan prestasi ya. Nah, itu diatur di anggaran dasar. Nah,
Anda nggak harus nyusun sendiri ini. Anda nyusun sendirinya simulasi, nama-nama Anda, tempat kedudukan, tetapi mengenai hal-hal yang terkait dengan apa itu pengelolaan, Anda bisa cek di berbagai website koperasi, ada anggaran dasar yang bisa Anda akses di sana. Isinya seperti apa, ditata di dokumen seperti apa, ya. Jadi, Anda akan dapat patokan seperti apa sih harusnya anggaran dasar itu, gitu. Karena nanti begitu kita konsultasi dengan notaris dalam pembentukan akta pendirian koperasi, kita juga pasti anggaran dasarnya akan dibikin standar minimal yang harus ada. Jadi kalau standar minimal itu udah ada template-nya, makanya nggak usah pusing. Anda juga banyak baca, makanya banyak lihat, ada banyak sumber belajar ya. Oke, nah ini kita bicara keanggotaan. Ada hak anggota di pasal 17-19 ya. Kita tahu Anda ini sebenarnya mahasiswa. Koperasi mahasiswa itu harusnya beranggotakan Anda. Tapi pasti hanya kurang dari 10 orang dari Anda itu adalah anggota koperasi mahasiswa kita kan. Itu yang saya sesali ya, karena koperasi mahasiswa itu rintisannya itu dari mahasiswa agribisnis di tahun 1999 ya. Artinya koperasi itu ada oleh mahasiswa agribisnis. Kemudian bahwa koperasi itu pilar kurikulumnya itu adanya di PS agribisnis dan agribisnis pangan. Jadi sayang sekali Anda sebagai mahasiswa, Anda mungkin hanya sedikit sekali yang masuk untuk membesarkan koperasi mahasiswa atau membuat hiduplah koperasi mahasiswa. Karena koperasi mahasiswa itu dari tahun ke tahun menghadapi persoalan yang klasik ya, masih belum berbadan hukum koperasi, kemudian keanggotaannya juga sangat terbatas, kemudian badan usahanya juga mungkin tidak sustain gitu ya, dari waktu ke waktu. Nah, ini mengundang Anda nih, mahasiswa agribisnis pangan, tentu dengan durasi Anda lamanya di kampus lebih lama dari yang diploma 3, ada yang punya inisiatif lah gitu. Ayo bawa koperasi mahasiswa itu paling tidak kepengurusannya oleh mahasiswa agri dan agribisnis pangan. Dan kemudian mulai dirintis untuk pengesahan badan hukum koperasi. Di tahun lalu saya mewajibkan semua mahasiswa agribisnis pangan untuk menjadi anggota koperasi mahasiswa. Nanti tolong Mbak Raksi mungkin dicek ya berapa orang yang jadi mahasiswa. Kalau yang mau dapat A, kayaknya wajib dapat, yang dapat A wajib jadi anggota koperasi mahasiswa atau bisa memunculkan Anda jadi anggota koperasi di mana ya. Paling enggak Anda tunjukkan Anda adalah bagian dari tumbuh kembangnya koperasi di wilayah kita ini ya. Oke. Nah, ini rapat anggota nih. Tadi anggota ya, isinya siapa saja, punya kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Rapat anggota sendiri ini kita kenal ada 3, anggota biasa, biasanya tahunan ya. Operasi jurusan Ekbis itu alhamdulillah bisa tiap tahun menyelenggarakan rapat anggota. Di sini mempertanggungjawabkan bagaimana pengurus mengelola usahanya, bagaimana pengawas mengawasi para pengurus, kemudian menjelaskan pola-pola kebijakannya, rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan ya. Ini adalah rapat anggota biasa. Kemudian pada kondisi tertentu ternyata ada perubahan anggaran dasar. Misalnya kita harus pindah domisili ya, kemudian ada perubahan pengurus ya. Karena di pengurus awal di pembentukan koperasi itu masuk dalam anggaran dasar. Begitu terjadi perubahan kepengurusan, nah ada perubahan di akta pendirian, ada perubahan anggaran dasar, ini ada perlu rapat khusus ya. Atau koperasinya vakum, mati, sehingga perlu pembubaran koperasi. Ada hak-hak anggota yang harus dikembalikan, simpanan pokok, simpanan wajib, sukarelanya ya. Atau mau akuisisi atau penyatuan atau amalgamasi, ini memerlukan rapat anggota khusus. Pada situasi tertentu kita bisa menyelenggarakan rapat anggota luar biasa ya, di mana pada kondisi anggota melihat ya ternyata pengurus tidak mampu menyelenggarakan pengelolaan koperasi dengan baik, tidak melaksanakan rencana anggaran, rencana kerjanya, tidak melakukan rapat anggota tahunan, kemudian pengurus tidak lagi mampu menjalankan koperasi, kemudian ada keadaan darurat itu, maka bisa jadi landasan rapat anggota luar biasa
lakukan. Nah, ini hierarki tanggung jawab rapat anggota ya. Jadi selain memilih dan memberhentikan anggota juga dia memilih pengurus dan pengawas ya. Jadi dalam pengelolaannya rapat anggota itu memonitor bukan hanya pengelola pengawas, bukan hanya pengurus pengawas tapi juga pengelola usahanya. Walaupun pengelola ini bertanggung jawab ke pengurusnya. Tetapi apa yang dilakukan pengelola dalam pengelolaan bisnis nanti dilaporkan pengurus yang akan dibahas dalam rapat anggota, tentu dengan kontrol dari pengawas. Nah, dalam koperasi ini pola manajemennya tentu manajemen partisipatif karena melibatkan semua partisipasi anggota ya, one man one food ya. Kemudian terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi, jadi setiap organ ada job desk-nya, setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda. Kemudian juga ada lingkup keputusan yang sama, shared decision area ya. Misalnya laporan keuangan tahunan yang disusun oleh pengurus setelah dievaluasi oleh pengawas itu nanti akan ditandatangani untuk dibawa ke rapat anggota, begitu ya. Jadi untuk kondisi seperti itu ada ranah yang ruang lingkup keputusannya sama antara pengurus dan pengawas. Ini ya, tidak ada pelaporan dan ada wewenang ya. Jadi pengurusnya ini siapa? Kalau pengurus unsurnya hanya ketua, sekretaris, bendahara ya. Manajer bisa ditunjuk untuk pengelolaan usahanya dan sebaiknya memang seperti itu supaya pengurus bisa fokus untuk mengelola organisasi koperasi dan manajer mengelola unit-unit usahanya ya. Anda lihat kalau di koperasinya ekonomi dan bisnis itu pengurusnya 3 orang, ketuanya itu sekarang siapa Pak Imam ya, ketua jurusan kita. Kemudian bendaharanya itu ada Bu Demikanya Widiawati, sekretarisnya ada Pak Jaini. Kemudian manajernya itu Pak Rusmianto, dosen dari akuntansi ya. Tiap tahun manajer ini membantu menyiapkan laporan keuangan jalannya usaha. Kemudian pengurus akan menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Di sini semua anggota diundang ya. Nah, biasanya juga akan melaporkan berapa SHU, kemampuan capaian kinerja organisasi koperasi. Nah, ini pengurus ya. Pengurus ini sangat ditekankan adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap hidup matinya koperasi ya. Jadi pengurus ini penting punya sense of belonging dan integritas moral yang tinggi untuk membuat koperasi hidup. Kita tahu kemarin salah satu faktor utama kegagalan koperasi itu adalah masalah moral hazard, kualitas SDM. Jadi korupsi, intervensi dari pemerintah dan sebagainya. Itu yang membuat pengurus tidak mampu mengelola koperasi secara sehat. Ya, makanya pengurus yang punya integritas, jujur, punya tanggung jawab dan punya integritas, mau mengembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu membantu menyejahterakan anggotanya itu penting sekali. Ya, jangan berpikir untuk bikin kurus koperasi ya, pengurus ya, tapi harus ngurusi koperasi. Ya, jangan dibilang koperasi itu kuperasi ya. Kuperasi yang merasi siapa? Ya yang punya kewenangan, pengurus biasanya yang langsung kena tunjukkan. Nah, di sini pengurus itu penting sekali punya integritas, kejujuran moral untuk membawa pengelolaan koperasinya jadi organisasi koperasi yang sehat ya. Makanya ini kalau semua pengurus tadi ketua, sekretaris bendahara menjalankan tupoksinya dalam mengelola koperasi, mengajukan rancangan kerja, budgeting, kemudian ini insya Allah semuanya bisa bertahan. Anda boleh jadi telusuri semua kunci-kunci keberhasilan koperasi sampai bisa bertahan saat ini. Salah satu kunci pentingnya adalah SDM pengurus ini. Anda bisa lihat orang yang mengelola koperasi dengan lurus, insya Allah koperasinya sehat. Kalau koperasi itu ada masalah, biasanya karena pengurusnya yang bermasalah. Kita langsung bisa tunjuk. Ini kewenangannya ya juga mewakili koperasi dalam luar maupun pengadilan kalau ada kasus-kasus hukum hukum
bukan pidana, satunya pidana itu apa ya namanya ya, hukum perdata ya, kemudian meningkatkan peran koperasi dan lain sebagainya. Nah ini pengawas ini sebenarnya koperasi Polinela ini punya 2 koperasi ya. Kita bisa lihat bahwa koperasinya jurusan Ekbis itu alhamdulillah dari tahun 2007 kami merintis bersama. Saya waktu itu sebagai sekretaris ya. Jadi tahun 2007. Jadi kalau kita review flashback itu sekarang sudah 13 tahun. Anda bisa lihat sekarang koperasinya sudah hadir sebagai salah satu media pembelajaran yang baik untuk mahasiswa. Nanti Anda bisa bincang-bincang dengan manajernya apa yang membuat mereka bisa bertahan sampai situasi sekarang ya. Nah, salah satunya adalah kontrol dari fungsi pengawas. Jadi kepengurusan pengawas kalau di jurusan Ekbis itu berperan penting ya dikawal dengan ketua jurusannya. Jadi secara de jure yang jadi kajur otomatis jadi pengawas. Karena ini kita menjaga keberlangsungan koperasi di jurusan kita untuk sustain ya. Nah, kalau koperasi yang dikelola Polinela itu ada masalah. Sampai sekarang bahkan ketua koperasinya sudah meninggal, masih belum pernah rapat ya. Dan kebetulan saya sebenarnya juga duduk sebagai salah satu pengawas, tapi kita vakum lama sekali ya, udah ada hampir 7 tahun. Pak Direktur sendiri karena kita di bawah ini ya, sudah melakukan berbagai upaya, tetapi kita belum lihat progresnya. Saya dengar Bu Dayang mungkin akan membantu untuk mulai mencari jalan tengah. Ya. Nah, pengawas ini penting sekali. Dia harus memberikan rekomendasi bahwa laporan tahunan yang disusun oleh pengurus itu memenuhi kriteria apa istilahnya sehat misalnya ya. Jadi oke, pertanggungjawabannya bisa diterima. Baru setelah disahkan oleh pengawas, dokumen laporan kerja tahunan itu bisa dibawa ke rapat anggota tahunan ya. Ini di sini ya, pengurus itu bisa memiliki lebih banyak manajer sesuai dengan bidang-bidang kerjanya. Tapi tentu akan berpulang pada kemampuan koperasi itu membiayai ya, karena berarti nambah SDM, nambah pos pembiayaan pembebanan ya. Di pasal 322 ini 32 ini diatur bahwa pengurus punya kewenangan memilih pengelola atau sering disebut sebagai manajer di sini ya. Tapi di sini jangan lupa rencana pengangkatan juga harus diajukan ke persetujuan anggota. Juga disertai dengan dasar hukum, misalnya fit and proper. Apakah dia layak? Anda lulusan sarjana terapan agribisnis itu Anda bisa menempati posisi sebagai pengelola unit usahanya. Nah, tentu dibutuhkan keterampilan bukan hanya informasi tentang penguasaan koperasi, Anda tentu di sini juga perlu memahami dan menguasai keterampilan pengelolaan bisnis ya. Ini tantangan untuk Anda nanti sebagai alumni agribisnis pangan, sarjana terapan, Anda mampu mengelola unit-unit usaha ya. Bisa siapa saja nih pengelolanya ya. Yang jelas harus dipastikan dia punya integritas dan kapabilitas. Jadi makanya perlu fit and proper untuk diangkat. Jadi pengelola atau manajer koperasi. Ini penting sekali ya. Makanya bagaimana manajer mengelola koperasi dengan era sekarang dibantu dengan sistem informasi akuntansi ya, itu akan lebih mampu untuk membawa koperasi kita unit usahanya berlangsung secara sehat. Ya, kalau sehat audit akuntabel ya, sehingga itu akan membuat koperasi bisa hidup dan berkelanjutan. Ini karena kalian hari ini mengalami perlu time break, oke, ini bisa di skip saja. Tetapi Ibu mengharapkan di akhir minggu ke-8 Anda tetap mampu menyelesaikan penyusunan dokumen pengesahan Badan Hukum Koperasi. Ya, sifatnya simulasi memang, tetapi Anda bisa mengumpulkan semua materi-materinya ya, sehingga membentuk satu dokumen
tersendiri untuk pengajuan Badan Hukum Koperasi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga penjelasan topik kita terkait pendirian koperasi dan Badan Hukum Koperasi mampu menambah keterampilan Anda sebagai salah satu kompetensi penting mahasiswa agribisnis pangan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di lingkup agribisnis. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi untuk hal-hal yang penting yang perlu penjelasan lanjut di WAG kita ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.